Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di pertemuan yang ke-8 ini, kita akan membahas materi tentang eh, kita akan membahas materi tentang keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen. Keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen. Semoga teman-teman bisa fokus ya untuk memahami materi pertemuan 8 tentang keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen. Perkembangan transformasi digital telah mengubah cara organisasi mengelola informasi sebagai aset strategis. Sistem informasi manajemen tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengolah data, tetapi telah berkembang menjadi fondasi utama dalam mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, inovasi, serta penciptaan keunggulan kompetitif. Di sisi lain, semakin tingginya ketergantungan organisasi terhadap teknologi informasi juga dapat meningkatkan kompleksitas risiko keamanan cyber yang berpotensi mengganggu operasional organisasi. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa ancaman keamanan informasi harus mengalami peningkatan baik dari sisi frekuensi maupun kompleksitas. Serangan ransomware, phishing berbasis kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, kebocoran data, insider threat, hingga serangan terhadap infrastruktur digital menjadi tantangan utama bagi organisasi modern. Oleh karena itu, keamanan informasi tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab divisi teknologi informasi semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari tata kelola organisasi atau enterprise governance. Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai konsep keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen dengan mengintegrasikan perkembangan teori terkini, standar internasional, serta implementasinya dalam dunia bisnis. Pembahasan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menempatkan keamanan informasi sebagai strategi organisasi yang mendukung keberlanjutan bisnis. Nanti teman-teman bisa memperdalam dengan membaca modul pertemuan ke-8 ya, lebih lengkap lagi. Uh, Cuma penjelasan saya di materi pertemuan ke-8 ini diambil dari modul pertemuan ke-8 ini dan teman-teman bisa membaca lengkapnya di LMS. Perubahan paradigma keamanan informasi saat ini menunjukkan bahwa organisasi tidak lagi cukup hanya membangun sistem pertahanan teknologi atau dalam istilah teknologi centric security, tetapi harus membangun apa yang disebut dengan budaya keamanan atau keamanan security culture yang melibatkan seluruh sumber daya manusia. Kemudian dalam konteks sistem informasi manajemen, kualitas teknologi yang tinggi tidak akan mampu memberikan perlindungan optimal apabila pelaku pengguna masih menjadi titik lemah atau human as the weakness link. Oleh karena itu, investasi pada literasi keamanan digital dan tata kelola organisasi menjadi sama pentingnya dengan investasi pada perangkat keamanan teknologi.
capaian pembelajaran di dalam pemahaman materi perkuliahan sistem informasi manajemen di pertemuan ke-8 ini adalah diharapkan rekan mahasiswa satu bisa menjelaskan konsep keamanan informasi dalam sistem keamanan sistem informasi manajemen. Kemudian rekan mahasiswa juga bisa menganalisis berbagai ancaman keamanan informasi pada organisasi modern. Kemudian rekan mahasiswa juga dapat menjelaskan prinsip CEA Trade sebagai dasar keamanan informasi, dan juga rekan mahasiswa bisa mengevaluasi penerapan standar keamanan informasi internasional, serta rekan mahasiswa juga bisa menganalisis strategi mitigasi resiko keamanan informasi dan juga menilai implementasi keamanan informasi dalam organisasi berbasis digital. Nah, indikator keberhasilan dari materi pembelajaran pertemuan ke-8 ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu konsep dasar keamanan informasi, dapat menjelaskan mengidentifikasi aset informasi organisasi, serta dapat membedakan berbagai ancaman keamanan cyber dan menganalisis risiko keamanan informasi, serta dapat menjelaskan penerapan standar ISO atau AIC 27001 2002 serta menghubungkan keamanan informasi dengan keberlangsungan bisnis. Transformasi digital telah mengubah posisi informasi menjadi salah satu aset yang paling bernilai bagi organisasi. Jika pada masa lalu aset perusahaan lebih didominasi oleh sumber daya fisik seperti mesin, bangunan, dan modal, maka pada era ekonomi digital, informasi telah berkembang menjadi sumber daya strategis yang menentukan keberhasilan organisasi, menurut Loudon and Loudon 2024. Menurut Loudon and Loudon 2024, dia mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan kombinasi antara manusia, prosedur bisnis, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen karena kualitas keputusan yang sangat tergantung pada kualitas informasi yang dihasilkan. Kemudian menurut pendapat Steir, Stead dan Reynolds 2013 menjelaskan bahwa keamanan informasi merupakan serangkaian polisi, serangkaian prosedur, dan serangkaian teknologi dan aktivitas yang dirancang untuk melindungi informasi organisasi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, maupun penghancuran. Dengan demikian, tujuan utama dari keamanan informasi bukan sekedar melindungi perangkat teknologi, tetapi juga menjaga nilai strategis informasi yang dimiliki oleh organisasi atau oleh perusahaan. Kemudian pandangan tersebut diperkuat oleh Whitman dan mentor pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa keamanan informasi itu merupakan proses perlindungan informasi dan sistem informasi dari ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability dari informasi. Ketiga prinsip tersebut dikenal sebagai CEA Triad dan hingga saat ini masih menjadi fondasi utama dalam pengembangan berbagai standar keamanan informasi internasional. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir ternyata masalah
karakteristik dari ancaman keamanan informasi itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya organisasi lebih banyak menghadapi virus komputer sederhana, saat ini ancaman berkembang menjadi ransomware, serangan berbasis artificial intelligence, deepfake, supply chain attack, hingga eksploitasi terhadap layanan komputasi awan atau cloud computing ENISA 2024, di mana fenomena tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi merupakan isu multidimensional yang memerlukan pendekatan strategis dan lintas fungsi. Kemudian dari laporan IBM Cost of a Data Breach Report 2025 menunjukkan bahwa rata-rata kerugian perusahaan atau organisasi akibat kebocoran data terus meningkat seiring dengan kompleksitas serangan cyber. Selain kerugian finansial, insiden keamanan informasi juga menurunkan reputasi organisasi, mengurangi kepercayaan pelanggan, mengganggu operasional bisnis, serta menimbulkan konsekuensi hukum akibat pelanggaran regulasi perlindungan data IBM 2025. Kemudian dalam perspektif ilmu manajemen eh, dapat dilihat bahwa perkembangan keamanan informasi tidak lagi dipandang sebagai investasi teknologi semata, tetapi sebagai bagian dari tata kelola organisasi atau corporate governance. Kemudian menurut NIST 2024 menekankan bahwa keberhasilan sistem keamanan informasi sangat dipengaruhi oleh satu, kepemimpinan organisasi, dua, oleh budaya keamanan, tiga, oleh manajemen risiko, dan keempat, oleh kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Jadi sekali lagi dalam perspektif ilmu manajemen, keamanan informasi itu tidak lagi dipandang sebagai investasi teknologi semata, tetapi sebagai bagian dari tata kelola organisasi atau corporate governance. Kemudian NIST menekankan bahwa keberhasilan sistem keamanan informasi itu sangat dipengaruhi oleh empat hal, yaitu leadership, organisasi, budaya, keamanan, kemudian pengelolaan resiko, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem informasi manajemen pada era kecerdasan buatan itu telah mengubah fokus keamanan informasi dari sekedar pelindungan infrastruktur teknologi menuju pengelolaan risiko organisasi secara menyeluruh, di mana informasi tidak lagi diposisikan sebagai keluaran atau output dari sistem informasi, melainkan dijadikan sebagai aset strategis yang menentukan keberlangsungan bisnis. Oleh karena keberlangsungan bisnis, keunggulan kompetitif, dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keamanan informasi seharusnya menjadi bagian dari strategi bisnis dan budaya organisasi, bukan hanya fungsi operasional Departemen Teknologi Informasi. Kemudian keberhasilan dari informasi keamanan informasi telah ditentukan oleh kualitas tata kelola dibandingkan dengan kecanggihan teknologi. Organisasi yang memiliki budaya keamanan yang kuat, dukungan pemimpin yang kuat, serta kebijakan yang konsisten, itu cenderung lebih siap menghadapi ancaman cyber dibandingkan dengan organisasi yang hanya berinvestasi pada perangkat keamanan tanpa membangun sistem pengelolaan yang matang. Oke, teman-teman, jadi jelas ya bahwa keamanan informasi itu dalam perspektif manajemen dipengaruhi oleh empat hal tadi ya, ada kepemimpinan organisasi ya salah satunya. Oleh karena itu untuk
teman-teman bisa memperkuat pemahaman tentang materi dari pertemuan ke-8 ini. Teman-teman bisa membaca modul yang tadi saya jelaskan secara lengkap di LMS, kemudian Anda memperkuat pemahaman Anda di di soal atau kuis yang saya buat di materi pertemuan ke-7 dikerjakan dengan baik dan tidak lupa juga teman-teman harus mengerjakan forum ya, forum diskusi yang masalah yang diberikan, ditawarkan di dalam forum diskusi adalah tentang keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen. Dan teman-teman harus mengerjakan dua hal itu ya di LMS karena itu bagian dari bukti teman-teman melakukan presensi ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita lihat dari definisi dari pengertian keamanan informasi itu adalah upaya untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, termasuk akses yang tidak sah, penyalahgunaan dan kerusakan, serta menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Kemudian dalam konteks sistem informasi manajemen, keamanan informasi itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena untuk menjaga eksistensi operasi bisnis, melindungi data perusahaan, dan menjaga kepercayaan pengguna. Kemudian kalau kita bicara tentang apa tujuan dari keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen, itu satu, confidentiality, yaitu kerahasiaan. Jadi menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah integrity, integritas, menjamin bahwa data dan informasi yang ada akurat, konsisten, dan terlindungi dari perubahan yang tidak sah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah availability, ketersediaan, menjamin bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang kapan saja diperlukan. Kemudian kalau kita bicara tentang ancaman risiko keamanan informasi, itu banyak ya. Ada malware, program berbahaya seperti virus, worm, dan trojan yang merusak data atau mencuri informasi sensitif. Kemudian ada phishing, penipuan manipulatif yang berpura-pura yang pura-pura menjadi organisasi yang sah untuk mencuri kata sandi atau data sensitif. Ada unauthorized access, akses data oleh pihak yang tidak berwenang, yang menyebabkan penyalahgunaan atau pencurian data. Kemudian ada juga insider threat, yaitu karyawan atau pihak internal yang menyalahgunakan akses untuk mencuri atau menyabotase data. Kemudian ada juga DDoS ya, serangan membanjiri jaringan dengan lalu lintas berlebihan hingga layanan tidak dapat diakses pengguna sah. Kemudian ada ransomware, malware yang mengenkripsi data organisasi dan meminta tebusan agar data dapat diakses kembali. Kemudian tadi ya tujuan dari keamanan informasi dalam prinsip CIA, CIA. Kemudian ada kalau kita bicara tentang komponen dari keamanan informasi itu ada 4, yaitu firewall, memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, mencegah akses tidak sah antara jaringan internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, autentikasi dan otorisasi, autentikasi memverifikasi identitas pengguna, otorisasi memberikan izin akses sesuai dengan peran pengguna, enkripsi mengacak data ke format yang hanya dapat dibaca dengan kunci tertentu, melindungi dari pihak yang tidak berwenang, IDS dan IPS. IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan, IPS juga secara otomatis mencegah serangan dengan memblokir akses.
Kemudian komponen keamanan informasi selain tadi ya firewall, enkripsi, otentikasi, otorisasi, IDS, IPS dan enkripsi, ada juga yang lain yaitu backup dan recovery. Data penting dicadangkan secara berkala untuk memulihkan saat terjadi serangan ransomware atau bencana alam. Kemudian kontrol akses, pengaturan hak akses yang memastikan hanya pengguna berizin yang dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data. Kemudian komponen dari keamanan informasi yang lainnya adalah kebijakan keamanan, yaitu peraturan dan pedoman resmi yang mengatur langkah-langkah keamanan yang harus diikuti seluruh anggota organisasi. Kemudian setelah kita paham tentang definisi keamanan informasi, tujuan keamanan informasi, dan prinsip keamanan informasi dan komponen dari keamanan informasi, sekarang kita harus paham tentang langkah-langkah penerapan keamanan informasi di dalam sistem informasi manajemen, yaitu dengan cara pertama melakukan pelatihan karyawan, pendidikan phishing dan praktek kata sandi. Kemudian yang kedua penilaian risiko, identifikasi aset dan mitigasi risiko, serta yang ketiga dengan melakukan pembaruan dan enkripsi, patch keamanan dan enkripsi data, dan yang keempat adalah monitoring dan audit, deteksi pelanggaran dan audit berkala. Perusahaan atau organisasi perlu menerapkan langkah-langkah kunci berikut untuk memastikan keamanan informasi di dalam sistem informasi manajemen. Pertama, melakukan penilaian risiko, mengidentifikasi aset informasi, mengukur potensi risiko dan dampak, serta menentukan cara mitigasinya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan penilaian risiko, dia melakukan pembaruan dan enkripsi, memperbarui perangkat lunak, menerapkan patch keamanan, dan menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif. Setelah melakukan penilaian risiko, pembaharuan, dan enkripsi, barulah dilakukan pelatihan karyawan, yaitu mengenali serangan phishing, praktek kata sandi kuat, dan prosedur keamanan lainnya. Serta yang keempat adalah melakukan monitoring dan audit, pemantauan dan audit berkala untuk mendeteksi pelanggaran keamanan atau potensi kerentanan. Nah, setelah kita paham tentang langkah penerapan dalam keamanan informasi dalam SIM, kita juga harus tahu tentang standar regulasi keamanan informasi. Standarnya adalah di mana organisasi perlu mengikuti standar dan regulasi yang ada untuk memastikan praktek keamanan informasi yang baik. Pertama, standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS dengan ISO IC 2701 ya. Kemudian yang kedua adalah GDPR atau regulasi atau unit Eropa untuk perlindungan data pribadi. Dan yang ketiga adalah HIPAA atau standar Amerika Serikat untuk perlindungan data kesehatan. Serta yang keempat adalah PCI DSS, yaitu standar keamanan transaksi kartu pembayaran. Mengapa standar penting? Karena standar dan regulasi ini membantu perusahaan atau organisasi memastikan praktek keamanan informasi yang baik, memenuhi berbagai regulasi terkait perlindungan data dan privasi yang berlaku, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap organisasi. Kesimpulannya, keamanan informasi dalam SIM adalah komponen penting untuk menjaga aset informasi. Perusahaan dari berbagai ancaman keamanan informasi dalam SIM adalah komponen penting untuk menjaga aset informasi perusahaan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan operasi bisnis dan reputasi organisasi. Implementasi yang kuat dengan memanfaatkan firewall, enkripsi, kontrol akses, dan pelatihan pengguna, organisasi dapat memperkuat keamanan SIM dan menjaga data dari potensi risiko. Oke, teman-teman dan rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada, materi tentang pertemuan ke-8 itu tentang
keamanan informasi dalam sistem informasi manajemen. Saya cukupkan sampai di sini untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang materi ke-8 ini. Silahkan teman-teman membaca lengkap ya, ada modul, ada PPT, dan juga Anda bisa mengulang kembali ya rekaman penjelasan dari saya tentang materi ke-8 ini. Dan jangan lupa juga teman-teman harus mengerjakan forum, mengerjakan kuis sebagai bagian dari peningkatan kualitas pemahaman tentang materi ke-8 dan sebagai bukti bahwa teman-teman melakukan presensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.